Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, tertulis dalam kitab Sefanya, pasal 3 ayat 9. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ai disido patongonok kutu akka bangso dila napita, asa saluhut nasida majo goar ni jahuba, asa diului nasida ibana, maroha sisan ngucur. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Zefanya bernubuat di Yehuda pada masa pemerintahan Raja Josia. Sebelum Raja Josia memerintah, raja-raja sebelumnya seperti Raja Manase, Raja Amon, tidak memiliki keinginan untuk mengembalikan penyembahan kepada Tuhan. Pada masa itulah Allah mengangkat Sefanya untuk menyuarakan hukum kepada Yehuda dan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Hal itu bukanlah untuk membinasakan, tetapi untuk memurnikan. Setelah itu, maka akan ada keselamatan bagi bangsa-bangsa seperti yang disebutkan di dalam nats ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu yang ditentukan Allah sesuai dengan kasih karunia-Nya, Allah akan memberikan bibir kepada bangsa-bangsa. Bibir yang menjadi bersih. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat berharga bagi manusia. Namun karena dosa, mulai dari pembangunan Menara Babel, Kejadian 11 ayat 9, bahasa itu menjadi rusak. Karena manusia tidak lagi saling memahami satu sama lain. Tidak hanya itu, manusia juga tidak dapat memahami dan tidak dapat memperdengarkan kata-kata yang selaras dengan kehendak Allah. Namun dalam nats ini, Allah menjanjikan bahwa Dia akan memulihkan kembali bahasa itu ke kedudukannya yang semula. Sehingga manusia dapat berkomunikasi dan saling memahami satu sama lain. Dapat berkomunikasi dan memperoleh pemahaman tentang kehendak Allah. Oleh karena itu, mereka dapat beribadah kepada Allah dengan sehati, bersatu, saling mendukung, dan saling membantu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanda pertama yang ditunjukkan oleh orang-orang yang siap menerima janji Allah adalah perkataan yang murni dan benar di hadapan Allah. Dikatakan dalam Yesaya 6 ayat 5, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku diam di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bahkan dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah,
Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Orang yang memanggil nama Tuhan harus menjaga lidahnya agar tidak najis. Celakalah orang yang tidak menahan bibir dan lidahnya dalam berbicara, padahal perkataannya tidak berguna dan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Orang Batak mengatakan, "Jumolo nidilat bibir, asanidok hata." Bibir dijilat dahulu sebelum berbicara. Artinya, janganlah kita berbicara asal-asalan, terlebih membicarakan hal yang tidak kita ketahui dengan pasti. Apa yang hendak diucapkan dan dikatakan harus dipikirkan terlebih dahulu agar tidak asal bicara. Dikatakan dalam Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Allah menciptakan seluruh organ tubuh kita, termasuk lidah dan bibir kita, hendaknya digunakan untuk memuliakan Tuhan melalui pujian yang bersumber dari hati yang bersih. Matius 12 ayat 36 sampai 37 mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu, engkau akan dihukum." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami akan pentingnya menjaga kekudusan hidup. Kami menyadari bahwa seringkali bibir, perkataan, dan ketikan jemari kami di media sosial masih dipenuhi dengan keegoisan, amarah, keluhan, bahkan kata-kata yang melukai hati sesama. Hari ini, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Seperti janji-Mu di dalam Zefanya 3 ayat 9, kami memohon, kuduskanlah hati kami dan bibir kami. Berikanlah kami bibir yang bersih, tutur kata yang membawa damai, serta ucapan yang membangun iman orang lain, sehingga kami dapat hidup dan bekerja bersama, bahu-membahu, melayani Engkau serta sesama. Lindungilah kami hari ini bersama dengan seluruh anggota keluarga kami dalam memulai aktivitas, agar kami dapat memancarkan kasih yang berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom.